Oke, jadi ini kasus yang kedua. Seperti kasus yang pertama tadi, yang harus kalian cek adalah atribut apa saja yang nantinya kalian bisa bentuk, ya. Jadi pertama adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Jadi ada 15 atribut yang terbentuk di sini gitu. Nah, dari 15 atribut ini gitu ya. Dari 15 atribut ini kembali lagi saya jelaskan bahwa ketika kasusnya ini kan sama aja kayak tadi ya di yang pertama, kasus pertama. Nah, di dalam kasus ini kalian harus cek mana yang jadikan main primary key gitu. Ya. Jadi mana yang dijadikan primary key utama. Nah, dalam hal ini yang dijadikan primary key utama adalah pertama adalah nomor kwitansi, ini yang pertama gitu. Ya. Ini yang dijadikan primary key utama pertama. Yang kedua mana? Yang kedua itu adalah yang detail gitu ya. Di detailnya. Di detail dari transaksinya. Jadi adanya di sini nih, di tindakan jumlah dan ini di tabel ini. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kita memilih tindakan ya. Kalau kita memilih tindakan, maka tindakan itu bukan primary key gitu. Ya, maka dari itu kalian harus tambahkan satu di sini bahwa sebenarnya ini anggaplah ada sebuah kode di sini yang tidak kelihatan. Jadi kode tindakan misalnya gitu. Ya, kode tindakan. Nah, jadi kode tindakan inilah yang nantinya jadi primary key yang keduanya. Makanya saya tadi katakan tricky, ya. Kenapa ini tricky? Karena tidak semua terlihat di dalam ini, gitu. Ya, jadi tidak semua kelihatan nih atributnya ketika kalian mendesain. Oke, nah oleh karena itu kita mulai dengan 2 NF saja. Jadi 1 NF harusnya kalian sudah bisa pahami ya. Kita mulai dengan 2 NF. Ya. Jadi di 2 NF karena ada 2 primary key-nya. Ya. Ada 2 primary key-nya. Nomor kwitansi dan kodenya. Maka yang pertama kita cek nomor kwitansi dan kode TIN gitu misalnya namanya, kode tindakan itu mempengaruhi apa saja gitu. Ya. Jadi yang dipengaruhi oleh kode TIN dan nomor kwitansi itu adalah jumlah dan total. Ya. Atau kita sederhana dengan subtotal biar tidak ambigu dengan yang nomor 14 ya. Jadi kita tuliskan subtotal biar beda gitu. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dependensi yang pertama, functional dependency pertama adalah nomor kwitansi, kode TIN itu mempengaruhi jumlah dan subtotal. Nah, kemudian baru kita cek yang satu-satu nih. Ya, jadi kita mulai dengan kode TIN. Jadi kode TIN mempengaruhi apa saja? Maka kode TIN itu akan mempengaruhi nama tindakannya gitu ya. Di sini tertulisnya tindakan ya. Kemudian tarifnya gitu. Jadi ini yang dipengaruhi oleh kode TIN. Sedangkan untuk nomor kwitansi gitu ya. Nomor kwitansi sendiri itu akan mempengaruhi tanggal ya. Kemudian nomor medical record, nama pasien gitu ya. Kemudian status, NIK juga dipengaruhi ya. Ya. Kemudian jadi ketika transaksi ini kan ini kapan transaksinya? Ini kan kayaknya model pemeriksaan lah ya ini ya, jenisnya pemeriksaan. Pemeriksaan di rumah sakit. Jadi kapan pemeriksaannya? Siapa yang diperiksa? Maka ada nomor medical record dan nama pasiennya. Status pemeriksaannya apa? Apakah umum? Apakah asuransi gitu ya? Maka di sana status. Ya, siapa yang memeriksa? Maka ada NIK gitu ya. Di mana? Di kliniknya, maka ada klinik gini.
Kemudian siapa yang memeriksa? Maka ada pemeriksanya. Apakah dirujuk atau tidak? Maka ada rujukan. Ya. Berapa totalnya? Maka ada total biayanya. Siapa kasirnya? Maka ada kasir di sini. Ya. Jadi ini yang kalian generate dari tabel. Ya, dari transaksi yang ada di sini, di kwitansi ini gitu. Sehingga terbentuklah 3 tabel jadinya di 3NF ya. Jadi tabel ini tabel detail jadinya bahasanya juga ya, samain aja. Detail transaksi ya, detail transaksi itu isinya adalah nomor kwitansi ya. Kemudian ada kode TIN, tindakan, jumlah, dan subtotal. Ya, ini. Oke. Ya, kemudian tabel yang kedua itu adalah TIN, tindakan misalnya namanya ya. Ada kode TIN gitu. Ya, ada tindakan, ada tarif. Ya, ini jadi tabel yang kedua. Ya, di mana ini primary key-nya ada 2 di sini. Di sini juga ada primary key 2 gitu. Sorry, ada 1 aja ini ya. Jadi kodenya aja, maaf. Dan satu lagi kwitansi, karena di sini primary key, karena di sebelah kirinya adalah 1 primary key, maka hanya 1 saja. Yang terakhir itu adalah transaksinya gitu. Ya, transaksinya di sini ada nomor kwitansi, ya, tanggal, nomor medical record, nama pasien, ya, status, NIK, klinik pemeriksa, itu, kemudian rujukan, total, dan kasir. Ya, kasir. Jadi ini tabelnya. Ini tabelnya. Ya, di mana nomor kwitansi jadi primary key. Nah, ini adalah tabel dari 2NF gitu. Ya. Nah, selanjutnya kalian harus cek sekarang satu-satu. Kalian cek satu-satu di setiap tabel ini apakah sudah 3NF atau belum gitu. Ya, itu yang kalian cek sekarang. Ya, kita cek di detail transaksi jumlah dan subtotal, maka ini sudah pasti 3NF karena tidak mungkin jumlah mempengaruhi subtotal, begitu juga subtotal mempengaruhi jumlah. Kode tindakan, ada kode tindakan dan tarif ini juga pasti sudah 3NF. Gitu. Ya, sudah pasti 3NF. Nah, sekarang kita cek yang transaksi. Apakah transaksi sudah 3NF? Kalian lihat satu-satu di sini. Ya, nomor kwitansi mempengaruhi tanggal? Iya. Nomor kwitansi mempengaruhi nomor MR? Iya. Siapa sih yang diperiksa? Nama pasien? Oh, ternyata nama pasien tidak. Nama pasien itu dipengaruhi oleh nomor rekam medis gitu. Jadi ini bukan dipengaruhi nomor kwitansi. Ya. Selanjutnya status, iya, status transaksinya apa? Umum. NIK, iya, siapa yang memeriksa gitu. Klinik, iya, ya, klinik, di klinik mana dia? Pemeriksa dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh NIK gitu. Jadi ini arahnya ke sini gitu. Ya, rujukan benar, nomor kwitansi total iya, kasir iya gitu. Jadi ada 2 ini yang mestinya dikeluarkan gitu. Ya, tetapi kalau kalian mau detail lagi ya, kalau kalian mau detail lagi sebenarnya ini juga bisa dikeluarkan ini. Klinik ya. Kalau klinik ini sebenarnya kan kliniknya bisa banyak ya. Misalnya ada klinik umum tadi ya, kalau kasus di sini adalah klinik umum ya, di sini klinik umum ya. Tapi kan ada klinik misalnya klinik mata, klinik penyakit dalam, klinik jantung, klinik kandungan dan sebagainya gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa dipecah
Jadi ini nama klinik itu sebenarnya bisa kalian tambahkan, diubah jadi kode di sini. Jadi kode kliniknya gitu. Ya. Kode kliniknya di sini. Ya. Begitu juga di kasir. Ya. Kasir kan bisa ada detail kasirnya. Jadi kalian harusnya bisa mengubah ini jadi nomor kasir gitu. Gitu. Ya. Bahkan status juga iya gitu. Ya. Status pun bisa ubah kalian status. Misalnya statusnya umum berarti dia bayar sendiri. Asuransi juga bisa banyak ya. Ada asuransi prudensial, ada asuransi yang lain, CAR, ada asuransi. Jadi banyak. Jadi ini juga bisa jadikan sebagai nomor status gitu. Ya. Jadi 3 ini. Ya, jadi ini yang kalian keluarkan, nama pasien kalian keluarkan. Ya, ini kalian berubah, ini kalian ubah jadi kode, ini jadi pemeriksa. Dikeluarkan juga dari tabel ini. Sehingga tabel transaksi untuk 3NF gitu ya, perubahannya ada di transaksi saja. Jadi untuk 3NF gitu ya, yang terjadi perubahan di transaksi. Jadi kalau namanya kita biarkan namanya transaksi, maka transaksi gitu ya. Ya, isinya itu adalah nomor kwitansi ya, tanggal, kemudian nomor MR, nomor status ya, nomor status jadinya ini, atau kode status boleh ya namanya, kemudian NIK ya, kemudian kode klinik ya, kemudian rujukan, total ya, dan kode kasir. Jadi ini hasil tabel si tadi gitu. Plus ini. Jadi ini primary key-nya. Nah, ini primary key, sedangkan ini akan jadi foreign key nih. Foreign key, foreign key, foreign key, foreign key. Karena dia foreign key, maka kalian juga harus bikin tabelnya, tabel barunya. Tadi, kalau MR misalnya namanya adalah tabel pasien. Ya, isinya nomor MR dan nama pasien. Ya, oke, minimalnya ini ya. Jadi kalian bisa tambahin lagi nih detailnya. Cuman yang ketahuan di sini ya, ketahuan di sini cuma 2 ini aja gitu ya. Kemudian ada pemeriksa. Ya, misalnya apa nih? Dokter boleh lah. Jadi namanya bisa ini, bisa beda-beda tabelnya. Isinya itu adalah NIK, kemudian pemeriksa. Ya, gitu. Ya, ini bisa tambahan lagi kalau mau. Kemudian ada kode klinik ya, jadi namanya klinik. Jadi ada tabel klinik, ada nomor klinik, terus ada nama kliniknya. Gitu ya. Gitu. Ya, terus ada satu lagi adalah kode kasir. Ya, di sini ada kode kasir, kemudian ada nama kasir. Gitu. Ya, ini primary key, primary key, primary key, primary key gitu. Jadi inilah yang kalian bentuk. Nah, kalau kalian lihat nih ya, jadi ada berapa transaksi nih jadi terbentuk. Jadi sorry, ada berapa tabel terbentuk? Tabel pertama, tabel kedua, ya, kemudian tabel ketiga, kemudian 4, 5, 6, 7. Ada lagi yang belum? Oh, tadi nomor status lagi satu ya. Ya, tadi saya tambahkan nomor status di sini. Ya, jadi misalnya ini status. Jadi kalian bisa tambahkan nomor status, misalnya keterangannya. Ya, misalnya keterangannya gitu. Ya, jadi ini tabelnya garis di sini. Jadi ini yang ke-8. Jadi totalnya bisa 8 tabel yang terbentuk dari kasus ini gitu. Sampai di 3NF. Ya, 8. Nah, kalau kalian perhatikan lagi kalau saya kecilkan ini ya, ini semua saling keterkaitan ya.
Jadi tidak ada satupun ya tabel yang sudah kalian bentuk tidak ada kaitannya gitu. Ya, saya arahkan nih garis-garisnya sekarang ya. Saya warning hijau aja. Jadi misalnya nih, nomor RM, jadi dia connect-nya ke sini nih. Ya, connect ke sini. Nomor status connect-nya di sini. Ya. Terus NIC connect ke sini. Ya, kode klinik connect ke sini. Ya. Terus ke atas ada tindakan ini, kode connect ke sini. Ya, kemudian detail transaksi connect-nya ke sini. Sih. Perhatikan baik-baik di sana. Lihat, tidak ada satupun tabel yang tidak terkoneksi. Ya, lihat, tidak ada satupun, semuanya ada koneksinya nih. Ya, semuanya ada koneksinya. Ya, nah itu yang harusnya nantinya kalian bentuk tabel itu. Jadi hasil akhir dari 3NF itu adalah relasi antar tabel. Gitu. Itu yang nanti harus kalian bentuk. Ya, di akhir. Ini akan terjaring semua. Nah, gimana cara menggambarkannya? Nanti di Google sebenarnya kalian bisa buat ya, tapi saya buatkan sederhananya aja. Misalnya ini, koneksi transaksi pasien dan sebagainya. Jadi kalian membuat tabel itu seperti ini. Ya, oke. Ini aja. Misalnya ini transaksi gitu. Di transaksi itu ada nomor kwitansi tanggal, nomor MR, no status, NIC, kode klinik, kemudian rujukan, kan total, kode kasir. Ya mungkin saya tidak gambarkan semua ya. Jadi ini kalian buat kotak seperti ini. Ya, nah ini adalah nama tabelnya. Ya, ini adalah primary key gitu. Kalian tandai. Ini adalah foreign key, kalian tandai. Foreign key, foreign key, foreign key, kemudian foreign key. Gitu. Nah, foreign key ini akan merujuk ke tabel selanjutnya. Misalnya saya buat tabel pasien. Jadi ada tabel pasien. Pasien misalnya. Ya, di tabel pasien kalian buat misalnya ini adalah nomor medical record primary key ya, kemudian nama pasiennya. Nah, jadi nanti ini foreign key ini ya connect ke primary key ini gitu. Jadi ini nanti relasinya yang nanti kalian bentuk semua tabelnya ya. Tabel satu lagi misalnya tabel dokternya. Jadi tabel dokter. Ya, di tabel dokter itu isinya itu adalah NIC ya sama nama pemeriksa gitu ya. Pemeriksa. Jadi ini adalah primary key, connect-nya ke NIC sini gitu. Nah, gitu. Semua kalian koneksikan seperti yang saya lakukan ini gitu. Ya, seperti yang saya lakukan ini. Jadi terkoneksi semua tabel terkoneksi dengan baik. Tapi dengan cara menuliskan seperti ini. Ini yang disebut dengan relasi antar tabel. Ya, kira-kira itu penjelasan dari materi ini. Oke.